asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper. Jika main sosmed, semuanya datang dari rumahku. Tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital. Oh oh, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia. Oh oh, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Hey! Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital. Oh oh, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia. Oh oh, dari Indonesia. We are a very super happy family. Oh oh, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia. Oh oh, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Hey! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Pada hari ini, hari Jumat 25 Agustus 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirza Zanuba yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Acara Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama pada user ID Zoom-nya dengan format sebagai berikut. Bagi pelajar, menulisnya nama, 4 digit terakhir nomor induk siswa dan nama sekolah. Contohnya, Rahmat_9898_SMAN1 Jakarta. Bagi Bapak Ibu Guru, menulisnya nama, 4 digit terakhir nomor handphone dan nama sekolah. Contohnya, Dewi_1212_guru SMAN1 Jakarta. Berikutnya, mohon menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar, akan ada hadiah bagi 10 orang dengan pertanyaan yang paling menarik pada saat sesi Q&A nanti berupa saldo dompet digital atau e-wallet. So, pastikan teman-teman yang nonton hari ini jangan lupa ya menyimak penjelasan narasumber kita dan menulis pertanyaannya di kolom komentar karena nanti kita akan kasih hadiah buat 3 orang dengan pertanyaan yang paling menarik. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita sama-sama berdoa supaya lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan dalam posisi sempurna.
Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan Bapak Samuel Abrijeni Pangerapan selaku Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan, dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Samuel Abrijani Pangharapan yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kami persilakan Ibu EN Rohaini SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Satap Ciomas untuk memaparkan materinya kurang lebih 10 menit. Kepada Ibu EN Rohaini, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, Ibu. Bu EN Rohaini, bisa mendengar suara saya, Bu? Halo, Bu EN. Bu EN Rohaini, bisa dengar suara saya, Bu? Halo? Halo, Bu EN Rohaini, bisa dengar suara saya, Bu? Bu EN? Sepertinya ada gangguan ya ini suaranya. Halo, Bu EN? Bu EN bisa dengar suara saya, Bu? Bu EN Rohaini? Halo, Bu EN? Bisa dengar suara saya, Bu? Bu EN? Bu EN? Halo, Bu EN bisa dengar suara saya, Bu? Oke, ini kayaknya ada gangguan ya. Suaranya nggak connect ya. Kakak admin boleh dibantu, Kakak admin? Mungkin boleh dihubungi Bu EN ya. Oke, sambil menunggu Bu EN, mungkin saya mau remind juga nih untuk teman-teman netizen asyik Indonesia. Sambil menunggu Bu EN, kalian bisa sambil mengisi link daftar hadir sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya. Nanti ada kakak admin yang bantu chat linknya di kolom komentar. Jadi pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran ya, atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 086 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 086 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan kami kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu karena masih ada gangguan suara dengan Bu EN, kita langsung selanjutnya aja ya. Aku punya video namanya video 4 jurus. Oke, kita tampilin video dulu kakak admin sambil menunggu Bu EN dihubungi. Check this one out, check this one out, check one out. Ku punya teman namanya Abud, orangnya lucu kayak badut. Oleh teman-teman dia disebut si tembem dan gendut. Tembem gendut, tembem dan gendut. Tembem dan gendut, tembem gendut. Abud tidak tahan kuping ditutup. Mungkin kalau bisa pasti di sekrup. Mulut komat kami kembang kuncup. Abud menjerit. Tembem gendut, check this out, check this one out. Lama-lama kepala Abud pusing karena tidak tahan dia melengking. Abud siapkan jurus yang penting, jurus cakar-cakar kucing. Cing cing kucing, cakar-cakar kucing. Cing cakar-cakar kucing, cing cing kucing. Kamu jangan cakar-cakar bercanda seenaknya, mencela berkata-kata temanmu jadi sakit hatinya. Akibatnya Abud ingin berkelahi. Ini harga diri sebagai laki-laki. Jurus cakar-cakar kucing dari Cimahi sambil menyerang teriak. Kamu jangan cakar-cakar bercanda seenaknya, mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Hei, ternyata bercanda itu ada batasnya. Lucu buat kamu, tidak lucu buatnya. Pakai perasaan sebelum kirimkan. Jangan suka bully-bully teman. Jangan bully teman. Jangan bully teman. Jangan bully teman.
anaknya mencela budi temannya jadi sakit hatinya. Kamu bercanda seenaknya, jangan kaget kalau dia marah. Tanggung akibatnya, tanggung akibatnya, tanggung akibatnya. Oke, coba kita panggil kembali Ibu EN. Halo Ibu EN, sudah bisa dengar suara saya Ibu? Bu EN, bisa dengar suara saya Bu? Halo Bu EN. Suaranya udah masuk belum Bu? Bu EN bisa dengar suara saya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih iya siap. Bisa. Halo. Ya boleh, silakan dilanjutkan Bu. Oh iya. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Enwaeni, Kepala Sekolah SMP 3 Ciamas. Baik, saya langsung saja akan memaparkan bagaimana beretika digital, yaitu alasannya yang pertama menghindari satu tindakan bullying, berita palsu atau hoax, pelecehan seksual atau ujaran kebencian. Next. Naik ke ruang lingkup, yaitu kesadaran beretika, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan kebajikan. Next. 5 prinsip dasar etika berinternet. Yang pertama, perhatikan jejak digital. Yang kedua, jangan sebarkan kebencian. Yang ketiga, jangan berkata kasar. Perhitungkan reaksi yang akan muncul dan perhatikan waktu atau durasi yang menggunakan medsos. Next. Nah, manfaat teknologi untuk pembelajaran yaitu next, tidak terlihat Bura. Next. Etika dalam proses belajar mengajar online. Yang pertama yaitu disiplin waktu. Siap? Ya. Disiplin. Kenapa? Pertama ya disiplin waktu. Iya. Ya. Siap. Ya. Lanjut yaitu disiplin waktu, menyalakan kamera, dan izin ingin ke kelas. Selanjutnya itu menggunakan bahasa yang baik dan sopan, yaitu mematikan suara jika sedang ada penjelasan. Selanjutnya yaitu rapih dan sopan berseragam, tidak sambil makan, minum, dan melakukan aktivitas yang kurang sesuai. Next. Itu ya, yaitu etika dari proses belajar. Selanjutnya yaitu selanjutnya langsung. Oke, sip. Siap. Thank you. Salam digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu EN Rohaini SPD MPD yang telah memberikan paparan materinya tadi. Sebelum kita memasuki sesi materi dari para narasumber, mari kita sama-sama saksikan video 4 jurus makin cakap digital. Yuk kita lihat bareng-bareng videonya. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri,
akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulainya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Nah, teman-teman, itu dia tadi video 4 jurus makin cakap digital. Ada 4 jurus yang harus kita kuasai bareng-bareng ya. Yang pertama ada cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital. Ini penting banget kita kuasai bersama supaya apa? Supaya dalam memanfaatkan dunia digital itu kita manfaatnya secara maksimal. Kalau udah maksimal, nggak cuma ilmu aja nih, tapi kita juga bisa dapet cuan dari sana. Yang paling penting kita juga harus tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila ya ketika berada di dunia digital. Nah, pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023, di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, kita akan membawakan topik teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Untuk mengasah digital skills-nya netizen asyik nih tentang pentingnya kecakapan digital di era yang serba digital seperti sekarang ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas secara lengkap dan menyeluruh dari 3 aspek. Yang pertama ada kecakapan digital, keamanan digital, dan budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Kalau gitu saya akan perkenalkan pembicara kita hari ini. Yang pertama, kita punya Bapak Tuahta Hasiholan, beliau merupakan instruktur edukasi for ID. Dan yang kedua kita punya Bapak Aris Saifullah, beliau merupakan security engineer. Dan yang terakhir kita punya Ibu Vera Rosmawati MPD, beliau merupakan relawan TIK Kota Bogor. Wah, keren-keren semua ya narsum hari ini. Pastikan teman-teman menyimak penjelasan mereka supaya nanti bisa tahu dan bisa punya pertanyaan tentang literasi digital. Yang punya pertanyaan boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar, karena akan ada hadiah bagi 3 orang dengan pertanyaan yang paling menarik. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke paparan materi dari para narasumber. Karena narasumber yang pertama sudah hadir bersama kita, langsung saja kita sambut Bapak Tuahta Hasiholan. Halo, selamat pagi Pak Olan, apa kabar? Pagi Mbak Sasa. Oke, Bapak, hari ini kita akan bahas pilar yang pertama ya, ngomongin soal kecakapan digital. Mungkin nanti Pak Olan juga akan menjelaskan bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi seorang yang cakap, terutama dalam memanfaatkan teknologi untuk proses belajar dan mengajar. Kalau gitu, langsung saja kami persilakan Bapak Tuahta Hasiholan untuk membagikan paparannya dari pilar pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Yang saya hormati di sini ada Bu En, ada Bu Vera, penarasumber kita, dan Pak Aris. Kali ini saya membawakan materi cakap digital, di mana tentunya tentang perkembangan teknologi dalam belajar mengajar ya. Oke, saya izin share screen. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tuahta Siolan Pinem, biasa dipanggil Olan.
Saya sebagai instruktur edukasi for ID. Jadi apa sih cakap bermedia digital itu? Jadi cakap bermedia digital itu adalah pengetahuan ya, serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet. Nah, tentunya ini adalah hal-hal yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar cakap menggunakannya. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan biar kita cakap bermedia digital? Nah, tentunya kita sebagai individu nih, biar kita bisa dinilai bisa dalam cakap bermedia digital, kita tuh harus mampu mengetahui, memahami dan menggunakannya. Tentunya ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita pelajari ya, karena tentunya mulai dari perangkat keras, perangkat lunak dalam landscape digital itu, mulai dari mesin pencarian, aplikasi dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Nah, kita harus ketahui, kita harus memahami, dan kita juga harus menggunakannya, gitu. Nah, tentunya ini adalah dalam ruang lingkup cakap bermedia digital. Nah, di sini saya akan membagikan insight ya, ada beberapa poin ya. Pertama, mesin pencarian, aplikasi percakapan, loka pasar dan transaksi, pembelajaran digital, serta hard skill dan soft skill. Tentunya sebelum kita membahas item-item yang lainnya, kita harus pahami dulu nih, pertama itu ada software ya, di mana software itu adalah seperangkat instruksi atau data atau program ya, yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu gitu. Lalu yang kedua ada hardware. Nah, hardware pun ini adalah perangkat komputer yang memiliki fisik ya. Singkatan hardware ini bisa dikatakan sebagai perangkat komputer yang berfungsi dengan beberapa proses seperti input, output, dan proses itu sendiri ya. Nah, hardware ini bisa juga laptop kita, handphone kita, tablet kita, dan lain-lainnya. Nah, yang gak kalah penting adalah brandware-nya. Jadi apa itu brandware? Brandware itu adalah orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan perangkat komputer tersebut, atau disebut hardware tersebut. Jadi, kalau semakin canggih software dan hardware-nya, berarti kan lebih baik ya. Tetapi, kecanggihan tersebut nggak akan bisa optimal ya tanpa ada manusia di belakangnya, yaitu si brandware-nya tersebut. Jadi kalau software bagus, ya hardware bagus, tapi kalau kita cuman hanya menggunakannya dengan kompetensi yang minim, maka nanti outputnya juga dari software tersebut minim gitu. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan fitur-fitur yang ada di software atau hardware tersebut. Itu. Nah, sebelum ke poin selanjutnya, kita harus mulai nih dari awal ya. Dimana tahu dulu nih mesin pencarian itu apa sih gitu. Jadi mesin pencarian itu adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan www, FTP, publikasi, newsgroup, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari definisi, proses kerja, cara menggunakannya, informasi untuk akademik, kata kunci efektif, gangguan informasi, dan fitur cek fakta. Nah, tentunya di mesin pencarian ini banyak sekali ya, bukan hanya Google aja ya, tetapi dalam mesin pencarian itu ada beberapa macam mesin pencarian ya. Dan di setiap negara itu pasti bisa berbeda-beda, jadi nggak semua negara menggunakan Google gitu. Di sini ada Baidu, DuckDuckGo, terus ada Yandex, dan lain-lainnya. Tapi tetap penggunaan yang paling banyak adalah Google gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih ya, mesin pencarian itu, mesin atau yang disebut dengan search engine itu cara kerjanya bagaimana sih? Nah, dia bekerja dengan 3 tahap utama seperti yang terlihat ya di sini ya di layar. Ada crawling. Jadi crawling itu adalah tahapan ketika sebuah search engine itu menjelajahi internet untuk mencari konten beserta kode dari setiap URL halaman yang ditemukan. Jadi dia mencari dulu nih ya.
Lalu dia indexing ya, di mana dia proses penyimpanan dan pengaturan konten-konten yang ditemukan ketika proses scrolling. Apabila sebuah halaman sudah terindeks, maka halaman tersebut akan digunakan atau disajikan ya ketika terdapat pertanyaan atau query yang relevan. Lalu yang ketiga adalah ranking, memberikan konten terbaik paling relevan yang dapat menjawab pertanyaan atau query ya. Hasil yang ditampilkan akan berurutan dari yang paling relevan hingga yang paling tidak relevan. Nah, dalam hal ini di dalam hal ini kita bisa lihat ya, proses mesin pencarian ini dari crawling, indexing, dan ranking. Nah, kita harus hati-hati nih untuk mengupload atau menggunakan media sosial ya, mengupload di media sosial untuk hal-hal yang negatif. Kenapa? Saat nama kita dicari ya di Google, pasti itu akan sama Google mesin pencarian itu melalui 3 tahap ini ya. Dia nama kita, misalkan nama saya Tuah Tasiolan ya, maka dia akan memproses nama-nama atau informasi yang berkaitan dengan nama saya. Nah, terus habis itu dia udah terindeks, langsung di ranking mana yang namanya paling sesuai dengan kata kunci sampai yang nggak sesuai. Misalkan ada namanya, karena yang dicari nama saya Tuah Tasiolan, ntar ada yang paling bawah-bawah banget, pasti nama-nama yang mirip atau nama-nama dari beberapa kata yang mirip gitu. Jadi bagi teman-teman di sini, hati-hati untuk mengupload di media sosial hal-hal yang negatif ya, karena di mesin pencarian itu akan terekam jejak digitalnya. Nanti yang akan lebih dibahas di keamanan digital. Oke, nah di mesin pencarian juga kita bisa mempelajari supaya kita mencari informasi itu lebih terukur ya. Jadi fiturnya itu kita bisa, misalkan kita mau mencari video tentang literasi digital. Nah, daripada kita klik semua ya, maka kan situ akan kalau kita ketik literasi digital, maka ada berupa websitenya, ada berupa berita-beritanya yang lainnya gitu. Sementara yang saya butuhkan nih hanya video. Nah, maka kita bisa menggunakan filternya adalah video gitu. Maka kita akan lebih terukur untuk mencari informasi tentang video literasi digital seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan dalam proses belajar dan mengajar teman-teman di sini, dimana kalau kita mencari informasi yang kita butuhkan, nah kita bisa menggunakan filter-filter yang ada gitu. Nah, selanjutnya yang kalah penting adalah aplikasi percakapan dan media sosial. Nah, tentunya perkembangan teknologi saat ini sebagai tolak ukur yang menarik ya, karena berkaitan dengan berbagai aspek di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita tuh harus punya kompetensi ya, kita harus punya dengan kompetensi di aplikasi percakapan, karena banyak sekali yang bermunculan nih beragam permasalahannya jika kita tidak diikuti dengan kompetensi penggunaan aplikasi percakapan dan media sosial. Jadi kita nggak hanya sembarangan menggunakan aplikasi doang gitu, tapi kita harus punya kompetensi intinya. Nah, apa aja sih kompetensinya? Mulai dari mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Jadi, banyak kompetensi-kompetensi yang harus kita dalami, yang harus kita pelajari dalam menggunakan media sosial. Kenapa? Salah satu contohnya, saat kita mendapatkan broadcast informasi dari teman kita yang ada dari teman kita lah gitu. Nah, saat kita tidak menganalisis dan memverifikasi, kita juga bisa ikut menyebarkan informasi tersebut, padahal sebenarnya ya ternyata informasi itu adalah bohong. Nah, jadi kita harus punya kompetensi menganalisis dan memverifikasi apakah itu benar informasinya gitu. Lalu kita bisa mengevaluasi dan mendistribusikan.
Nah, baru apakah kita informasi hoax tersebut harus kita distribusikan? Berarti enggak kan? Nah, maka informasi itu akan tertahan di kita gitu. Jadi kita nggak jadi bagian untuk ikut-ikut menyebarkan berita kebohongan gitu. Itu salah satu contoh kompetensi dalam menggunakan aplikasi percakapan dan media sosial. Nah, tentunya keunggulannya media sosial ini dibanding dengan media konvensional itu pertama mudah ya karena dia cepat, simple, terus friendly, terus dia yang kedua interaksi, jadi bisa menciptakan hubungan lebih intens, dan yang ketiga global ya, jangkauannya luas ya, dan terkendali dan terukur, jadi kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, ada tipsnya ya, kita harus tips menggunakan aplikasi percakapan digital. Kita harus kenali kelebihan dan kekurangannya dari aplikasi percakapan yang kita gunakan. Lalu update ya. Kita harus memperbarui terus aplikasi percakapan yang kita gunakan karena tentunya pasti ada fitur-fitur yang terbaru, ada permasalahan misalkan aplikasi itu ada bug-bugnya. Nah, itu kita tetap harus update. Nah, yang ketiga, memanfaatkan fitur. Nah, di aplikasi percakapan itu tentunya ada fitur-fitur yang bisa kita mengendalikan informasi yang tidak kita inginkan pada settingan aplikasinya. Jadi kita bisa manfaatkan fitur-fiturnya. Lalu selanjutnya, nah kalau tadi kita sudah kompeten dalam kompetensi menggunakan aplikasi percakapan, nah kita bisa nih verifikasi informasinya pada sumber yang valid ya. Bisa di Mavindo atau cek fakta. Nah, kita bisa mencek informasi pada sumber yang valid gitu. Jadi bisa juga digunakan dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Nah, lalu selanjutnya dompet digital ya, lokapasar dan transaksi. Nah, di mana kita harus mengenali aplikasinya, transaksinya supaya aman dan nyaman itu seperti apa. Kenapa? Karena banyak juga ya hal-hal yang dalam menggunakan aplikasi dompet digital atau transaksi di lokal pasar itu yang menimbulkan permasalahan gitu. Nah, pertama kita harus kenali ya dari masing-masing setiap dompet digital itu ada karakternya. Jadi kita harus kenali dan kita harus pahami karena memiliki layanan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita bisa tentukan kebutuhannya apa aja sih dalam aplikasi dompet digital dan lokal pasar. Lalu prioritaskan kebutuhannya gitu. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah mendasar agar tidak keliru bertransaksi di lokal pasar. Yang pertama kita harus temukan produknya, pilih produk dari hasil pencarian. Terus jika ingin membuat penawaran dengan penjual, kebanyakan lokal pasar menyediakan fitur chat. Setelah klik icon keranjang, pembeli harus menentukan pilihan. Terus kita bisa menggunakan voucher yang ada. Nah, pada halaman checkout, pastikan alamat pengirim sudah benar, kemudian pilih jasa kirim dan tentukan jam pengirimannya. Lalu pilih metode pembayaran diinginkan. Nah, kenapa ini dijelaskan? Karena ada beberapa permasalahan yang dialami saat kita nggak paham bertransaksi di media digital. Contohnya adalah saat menggunakan fitur COD gitu. Nah, saat barangnya sampai, terus barangnya dibuka, habis itu nggak suka dikembalikan padahal barangnya sudah dibuka gitu. Nah, itu akan mengakibatkan kerugian si kurir dan si penjual gitu. Jadi kita harus benar-benar cakap dari menggunakan fitur-fitur yang ada gitu. Nah, selanjutnya adalah proses pembelajaran. Di media digital ini, proses pembelajaran itu banyak sekali ya platform pembelajaran yang kita bisa dapatkan gratis ya maupun berbayar. Mulai dari Rumah Belajar, Kelas Pintar, Ruang Guru, dan Udemy gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita pelajarin di media digital untuk mengembangkan kompetensi kita gitu. Yang nantinya kompetensi ini adalah menjadi peluang di era digital sekarang ya, karena kita mempunyai bonus demografi buat anak-anak muda saat ini, di mana kita bisa mendapatkan kompetensi seperti di layar yang mulai dari developer,
videographer, sosial media spesialis gitu. Nah, dari mana kita bisa belajar sesuai dengan minat kita ya, biar kita cakap bermedia digital. Kita harus kenali minat diri kita. Kita lihat prospek ke masa depan. Dari minat kita ini sebenarnya di masa depan itu masih digunakan atau enggak. Dan kalau masih, kita cari referensi di internet, banyak video tutorialnya. Lalu selanjutnya kita mengikuti webinar, seperti saat ini nih, teman-teman. Nah, pada saat ini mengikuti webinar tentunya tentang literasi digital, kita jadi mendapatkan insight-insight yang baik dari narasumber di sini tentang media digital. Nah, yang nggak kalah penting adalah soft skill. Nah, ini penting juga dalam proses belajar mengajar ya. Kita pertama harus paham dengan manajemen waktu, jiwa kepemimpinan dan komunikasinya juga harus baik, terus kerja tim ya. Dimana saat ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di luar sana dilakukan secara kerja tim gitu. Nah, saya senang banget nih sudah berbagi insight cakap bermedia digital buat teman-teman di sini. Nah, semoga bisa dimanfaatkan insight-insight yang didapat di kehidupan sehari-harinya. Kalau adik-adik ada teman-teman di sini mau belajar lebih banyak lagi ya tentang cakap bermedia digital, silahkan unduh di literasidigital.id atau follow IG Siberkreasi karena di sana banyak sekali informasi yang dapat bermanfaat buat di kehidupan kita sehari-hari. Dari saya itu aja, terima kasih banyak, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Olan atas paparan materinya tadi dari pilar kecakapan digital. Ngomongin soal kecakapan digital kan sekarang teknologi internet semua udah makin maju ya Pak. Bahkan sekarang kita kenal yang namanya AI, Artificial Intelligence, kayak foto aja tapi bisa ngomong, bisa ada suaranya, bahkan suaranya tuh mirip banget kayak kita. Nah, kalau misalnya dunia digital tuh udah bisa pakai AI, udah bisa pakai robot, semua pekerjaan udah bisa tergantikan. Terus nasibnya SDM kita tuh gimana Pak, kalau menurut Bapak? Oke. Walaupun perkembangan teknologi yang pesat ya, tadi teknologi-teknologi yang bagus ya kayak AI, itu ChatGPT, di mana informasi yang kita dapat itu membuat kita menjadi mudah. Nah, tetapi ada yang gak kalah penting nih. Nah, kita tuh harus punya critical thinking yang bagus ya. Kenapa? Semakin canggih pun teknologinya, tapi yang menggunakan kan tetap kita gitu. Tetap kita yang mengatur teknologi tersebut gitu. Peruntukannya untuk apa gitu. Terus kita bisa melahirkan karya-karya dari teknologi itu apa saja. Nah, tetap SDM ya sebagai manusia ya tetap akan terlibat dalam perkembangan teknologi yang ada gitu. Oke, jadi bisa dibilang tetap butuh critical thinking dari sisi SDM-nya gitu ya, karena kan AI kayaknya nggak bisa critical thinking-nya gitu ya. Oke, thank you Pak Olan. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan buat Pak Olan, boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas pada saat sesi Q&A nanti. Sebelum kita lanjut ke narasumber yang kedua, saya mau remind dulu untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Linknya sudah ada di kolom komentar, caranya gampang, pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litikjakarta-banten 086 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litikjakarta-banten 086 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan kami kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Langsung saja kita sambut Bapak Aris Saifullah. Halo, selamat siang Pak Aris, apa kabar? Halo. Oke, Pak Aris ini sepertinya ada gangguan suaranya ya? Iya, Pak Aris ini sepertinya suaranya putus-putus. Suara saya aman? Videonya saya boleh kurang off stabil aja. ini. Iya, videonya off aja nggak Oke, apa-apa halo, biar suara suaranya saya. udah lebih aman, Pak. Oke, Oke, ini Pak Aris akan bahas pilar siap. yang Terima kedua. kasih ke Iya, Bapak akan bahas pilar yang kedua ya, Oke, ngomongin soal keamanan bisa digital. dilanjut? Iya.
Oke, Oke. terima kasih Kak Zaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Olan, Bu Vera, dan Bu En, dan teman-teman semua. Langsung saja materi saya tentang bagaimana menjaga keamanan di ruang digital. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang bagaimana kecakapan digital yang sudah dijelaskan oleh Pak Olan. Bagaimana kita harus belajar tentang software, hardware, termasuk dalam skill dari brandware kita sendiri. Nah, salah satu skill yang perlu itu salah satunya adalah bagaimana kita menjaga keamanan kita ketika kita ada di ruang digital. Oke. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Aris Saifullah. Saat ini saya jadi relawan TIK Kabupaten Cirebon. Oke, jadi ruang digital itu sama dengan ruang nyata. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita perlakukan layaknya di dunia nyata. Yang bisa ada banyak kejahatan. Halo, Pak Aris, suaranya putus-putus ya? Yang di ruang digital Halo, Pak Aris. juga banyak kejahatan. Pak Aris? Apa saja sih? Pak Aris? Ya, halo? Halo. Suaranya parah banget, putus-putus. Mungkin gini aja. Kakak admin dari studio boleh dibantu share screen materinya Pak Aris? Halo, kakak admin boleh dibantu share materinya Pak Aris? Pak Aris, nanti Ya. akan dibantu dari tim studio ya. Oke, saya kirim untuk ininya ya, linknya. Materinya ya. Ya, sebentar, saya kirim materinya terlebih dahulu. Boleh dikirim terlebih dahulu, nanti akan dipaparkan oleh tim dari studio. Sambil Oke. menunggu Pak Aris mengirimkan, saya mau remind juga untuk teman-teman netizen asyik yang lagi nonton hari ini yang nobar ya. Jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir biar dapat sertifikat elektronik. Caranya gampang, pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/liptik Jakarta Banten 086 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/liptik Jakarta Banten 086 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan kami kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, dan teman-teman yang punya pertanyaan buat tema kita hari ini, boleh ditulis pertanyaannya ya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di sesi Q&A nanti. 3 orang dengan pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan saldo berupa dompet digital atau e-wallet. Oke, apa sudah dikirim? Halo Kak Zaza. Halo, Ya, suara saya udah aman? sudah. Oke, siap. Terima kasih udah dibantu share screen. Ya, bisa di next. Nah, kita lanjut lagi ya, bahwa di dunia nyata itu di dunia digital itu sama dengan di dunia nyata karena banyak ancaman-ancaman di ruang digital. Ini ada beberapa ancaman di ruang digital, ada yang namanya malware, ada yang namanya phishing, ada yang namanya cyberbullying, dan beberapa konten berbahaya. Apakah dari empat ancaman ini ada lagi ancaman-ancaman yang lainnya? Masih banyak, tapi saya contohkan hanya beberapa saja. Bisa di next. Oke,
Ini kenapa bahwa ransomware itu sangat berbahaya. Ransomware itu apa sih? Nah, ransomware itu bisa jadi adalah kayak semacam virus yang ada di handphonenya teman-teman semua atau di laptopnya teman-teman, di komputernya teman-teman yang tujuannya dia akan mengambil data pribadinya kita. Ya tentu saja demi keuntungannya mereka. Contoh kayak kemarin salah satu bank itu diserang ransomware dan banyak nasabah yang memang istilahnya jadi dampak karena serangan ransomware tersebut. Dan modus link phishing APK ini kerugiannya nggak tanggung-tanggung ya, sampai miliaran. Ini menandakan bahwa link phishing ini jadi cara yang ampuh bagi para hacker untuk mengeruk keuntungan-keuntungan dari kita. Next. Iya, terima kasih. Nah, ini salah satu ancaman selanjutnya, salah satunya itu ada social engineering atau rekayasa sosial. Mungkin teman-teman dulu pernah marak bahwa ada banyak yang mengaku-ngaku kasir dari salah satu toko yang mengatakan bahwa mungkin bisa saja dari Alfamart atau dari Indomart yang mengaku-ngaku mengatasnamakan Alfamart dan Indomart dan meminta bahwa dia salah kirim pulsa dan meminta 6 angka untuk OTP. Nah, ketika teman-teman diminta untuk mengirimkan OTP, mohon dengan sangat teman-teman tidak pernah mengirimkan apapun karena OTP itu adalah suatu password atau suatu kunci yang akan menandakan bahwa itu adalah akun milik kalian. Ketika OTP-nya sudah diketahui oleh orang lain, bisa saja akun-akunnya kita akan diambil alih oleh orang lain. Selain modus meminta kode OTP, ada juga berpura-pura menjadi instansi tertentu. Mungkin di platform Twitter atau yang sekarang dinamakan platform X, itu sering banget ketika kita mention tentang kendala di perbankan kita, ternyata ada banyak akun yang menyerupai salah satu bank yang memang itu tujuannya adalah mengkaburkan kita agar kita bisa istilahnya sebagai korban ketika aduan-aduan itu tidak langsung kepada perbankannya secara langsung. Jadi dialihkan kepada akun-akun palsu. Next. Ya, nah ini ada salah satu modus ketika ada banyak yang jual beli handphone, tapi handphonenya adalah handphone yang kreditan dan memang menggunakan salah satu platform finance plus di salah satu brand dari handphone. Nah, jadi teman-teman ketika misal harus dicek tuh kalau memang beli handphone dan handphone second apakah handphonenya ini masih kredit atau enggak. Jadi jangan sampai bahwa yang jualnya itu enggak melanjutkan kreditnya kemudian ternyata handphonenya tidak bisa dipakai. Next. Oke, nah saya pengen mengajak teman-teman untuk nonton video 1 menit tentang bagaimana pentingnya menjaga identitas karena identitasmu adalah nyawamu. Next.
Oke, jadi video ini tadi nggak ada suaranya ya. Jadi saya jelaskan bahwa video ini ada dari seorang perempuan yang terlalu ekspos terhadap data pribadinya dia. Dia mengupload semua kegiatannya di sosial media, mulai dari hari ulang tahunnya dia, terus dia foto ada nomor rumahnya, dia foto juga ada nomor kartu kredit, ada apalagi selain nomor rumah, alamat rumah, terus ada nomor ID pendidikannya dia, dan itu bisa digunakan oleh hacker ketika semua informasi itu terkumpul akan digunakan untuk menjadi kita, karena semua pada dasarnya kita ketika terhubung di internet itu adalah informasi-informasi. Jadi ketika orang sudah tahu semua tentang informasi kita, bisa saja mereka menyerupai kita. Inilah yang ingin digambarkan oleh video tadi, bahwa bisa saja data pribadi kita dicuri dan orang itu akan mengambil keuntungan dari kita. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa data pribadi harus dilindungi? Alasannya karena ini. Misal, data pribadi itu apa saja sih? Ada nama, terus aktivitas media sosial, alamat rumah, terus hal-hal yang kayak tadi yang ada di video tadi. Itu akibatnya apa? Bisa saja terkena tindak kejahatan atau kriminal, kayak tadi pencurian kartu kredit dan sebagainya. Terus selain data pribadi, ada data apa lagi? Ada data sensitif, contoh catatan hukum atau tindak pidana. Terus ada rekam medis, ada data rekam medis, ada agama, kepercayaan, masalah preferensi politik, seksual, dan sebagainya. Nah, kalau hal ini terekspos, bisa saja bahwa kita nanti akan terkena diskriminasi atau prasangka buruk dan bullying biasanya. Ini yang ketika kita terlalu mengekspos data-data sensitif kita. Next. Oke. Nah, ketika pertanyaannya selanjutnya, Pak, kalau misal data pribadi kita sudah bocor, cara ngeceknya kayak gimana sih? Nah, teman-teman yang sekarang lagi nonton bareng nih, coba deh dicek di handphonenya. Masuk ke periksadata.com, terus masukin alamat emailnya teman-teman, dicek di situ apakah data teman-teman itu pernah bocor atau enggak. Nanti data teman-teman bisa kelihatan apakah pernah bocor di situs Lokapasar atau dimanapun ketika teman-teman sudah mengeceknya di periksadata.com. Next. Yeah. Nah, ketika sudah tahu bahwa celah keamanan data kita bocor itu di mana saja, langkah selanjutnya apa sih? Ganti passwordnya teman-teman, ganti email passwordnya teman-teman. Nah, terus untuk bikin password yang kuat itu kayak gimana sih? Teman-teman juga bisa mengunjungi passwordmonster.com. Nanti di situ akan ngecek nih seberapa kuat sih password dari email yang teman-teman miliki. Silakan diketik di situ, nanti akan bisa kelihatan seberapa kuat password dari teman-teman. Next. Oke. Nah, ini hal-hal yang fundamental ketika teman-teman ketika teman-teman ada di ruang digital. Salah satunya jangan pernah menggunakan wifi publik, karena kita nggak pernah tahu nih wifi publik itu ada siapa pengelolanya, apakah ditumpangin oleh hacker atau tidak, karena wifi publik syarat lalu lintas datanya kita bisa diawasin. Terus yang kedua, keep your identity, karena seperti video tadi, silahkan
apa identitas teman-teman yang memang itu bisa dilindungi. Matikan GPS, hati-hati dengan phishing, update semua operating system atau laptop teman-teman, Android-nya teman-teman, iOS-nya teman-teman, gunakan password yang kuat. Password yang kuat itu apa sih? Ada huruf besar, huruf kecil, angka, karakter khusus, dan minimal 8 karakter. Itu salah satu password yang kuat. Terus gunakan 2FA, two factor authentication, ketika teman-teman mengaktifkan email, sosial media, dan sebagainya. Dan yang terakhir, saring sebelum sharing. Next. Oke, nah teman-teman pernah ngecek nggak di aplikasi, setiap aplikasi yang teman-teman install itu hak aksesnya apa saja sih? Jangan-jangan kalau hanya cuman misal aplikasinya itu ini kayak aplikasi azan, tapi dia meminta akses ke kamera, dia meminta akses ke nomor kontak, dia meminta akses ke mikrofon, ke telepon, ke storage. Nah, itu fungsinya apa? Hati-hati loh. Kalau kita ngasih semua hak akses kita, kayak mulai dari kalender, kamera, kontak, location, mikrofon, itu bisa jadi bahwa aplikasi itu akan mengawasi dan memata-matai kita. Next. Ini materi yang terakhir, yaitu membangun kesadaran tentang cyberbullying. Kenapa kita juga harus paham tentang cyberbullying, agar teman-teman ketika berada di ruang digital juga bisa aman dan bisa melindungi sesamanya agar terhindar dari cyberbullying. Next. Oke. Nah, kenapa cyberbullying itu sangat berbahaya? Karena di sini ada berita tentang 1895 remaja alami perundungan secara cyber atau cyberbullying. Jadi, cyberbullying ini adalah kejahatan yang sangat serius karena next dulu. Kenapa cyberbullying ini sangat berbahaya? Karena ada banyak contoh yang mengatakan bahwa cyberbullying ini bisa menjadikan bahwa si penderitanya atau si korbannya ini bisa sampai bunuh diri. Next. Nah, ini contohnya 6 korban cyberbullying yang berakhir bunuh diri. Jadi ketika teman-teman ada di ruang digital, mohon dengan sangat untuk tidak bullying terhadap orang lain, karena bisa saja teman-teman yang kena jadi korban itu akan depresi dan akhirnya bunuh diri. Next. Nah, apa saja sih tanda-tanda teman-teman yang kena cyberbullying? Ya, salah satunya perubahan perilaku dan emosional, ada perubahan dalam interaksi sosial, dia sering menyendiri, dia enggak percaya diri, kinerja akademiknya menurun, perubahan pola tidur dan makannya juga jadi mood swing dan sebagainya. Nah, ini bisa diidentifikasikan jangan-jangan bahwa penurunan dia dalam kinerja belajar itu karena dia jadi korban bullying. Ini yang pernah yang harus hati-hati. Next. Nah, teman-teman juga ketika ada kawan kita atau teman kita yang kena cyberbullying, yuk bantu lawan cyberbullying. Salah satunya jangan pernah diam. Jangan pernah meremehkan cyberbullying yang terjadi, karena cyberbullying itu adalah kejahatan yang sangat serius yang korbannya bisa sampai depresi dan akhirnya bunuh diri. Terus tahap keduanya, jaga bukti-bukti. Kayak contoh, bukti-bukti yang terkait dengan cyberbullying itu apa saja sih? Seperti screenshot, pesan, komentar, atau mungkin ada ancaman dalam bentuk voice dan sebagainya. Itu tolong disimpan. Kemudian
laporkan kepada guru, kepada pihak berwenang atau pengawas sekolah, atau bahkan perlu silahkan laporkan kepada kepolisian dengan membawa bukti-bukti yang teman-teman miliki tadi. Setelah buktinya ada, dilaporkan, terus apalagi blokir saja orangnya yang sudah bullying terhadap kita, karena teman-teman itu berhak untuk menjaga kesehatan emosionalnya teman-teman demi merawat apa-apa yang ada di dalam diri teman-teman sendiri. Jadi tolong ketika teman-teman kena bullying, lakukan hal-hal 5 hal ini agar teman-teman juga bisa hidup lebih tenang. Dan yang terakhir, next. Oke. Ini ketika mengelola media sosial dan jejak digital juga harus mengatur yang namanya privasi platform media sosial, karena takutnya kalau semua orang bisa melihat status-statusnya kita, bisa saja ketika kita salah atau lalai dalam mengelola dan mengorganisasi media sosial, akan ada yang namanya bullying. Terus rutin deh mendelete status-status atau hal-hal yang sudah tidak relevan terhadap kita saat ini. Mungkin 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang kita masih alay dan sebagainya. Ya sudah, status-status itu hapus saja agar tidak jadi bumerang di kemudian hari. Dan yang terakhir, mengontrol siapa saja yang dapat menghubungi kita atau melihat aktivitas online kita. Ini penting karena yang bisa menghubungi kita di sosial media, upayakan adalah orang-orang yang kita kenal, karena bisa saja orang lain membuat akun-akun palsu dan akhirnya akan bullying terhadap kita. Next. Oke, sebagai penutup, bijaklah berinternet, hindari resiko, jaga privasi, dan terhubung dengan aman di ruang digital. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Zaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris atas paparan materinya tadi dari pilar keamanan digital. Ngomongin soal keamanan digital nih Pak, kan di internet banyak banget ya kejahatan digital yang terjadi, salah satunya penipuan. Penipuannya sekarang udah nggak langsung lagi, tapi penipuan online gitu. Misalnya lewat telepon, lewat SMS, atau aplikasi chat WhatsApp yang biasanya nawar-nawarin kerja freelance nih dari nomor yang tidak dikenal. Kalau kayak gini, gimana sih Pak, kok caranya mereka bisa menghubungi nomor kita tuh dari mana gitu? Dan menurut Bapak, apa peran Kominfo dalam menangani kasus seperti ini? Oke, ini yang baru saja saya alami 4 hari yang lalu. Jadi ada yang menghubungi saya tentang menawarkan kerjaan freelance, bahwa kerjaannya cukup mudah, hanya like konten YouTube, subscribe akun YouTube dan sebagainya, atau like akun Instagram. Mereka akan men-challenge. Hal-hal yang pertama itu, oh ya, ketika kita sudah mengirimkan buktinya, dikirim nih misal ke OVO-nya kita, ke GoPay-nya kita, itu misal 10.000, oh ya ternyata ini kerjaannya benar dan digaji. Akhirnya semakin lanjut, semakin terus-menerus itu ada challenge-nya. Nah, challenge-nya itu mereka kita diminta untuk kirim uang untuk membuka istilahnya challenge berikutnya. Jadi challenge berikutnya itu misal kita kirim 50.000, nanti akan dibayar sebanyak 200.000 untuk membuka challenge selanjutnya. Nah, biasanya hal-hal seperti itu ketika kita sudah diminta untuk mentransfer uang, itu fix, itu biasanya penipuan. Dan ketika saya mengalami kejadian itu, ya udah, saya nggak akan melanjutkan challenge berikutnya ketika saya harus diminta untuk menyetorkan uang. Nah, terus dari mana sih
data-data kita ini bocor dan sebagainya, sampai kok banyak orang yang tahu data-datanya kita? Ya, banyak karena sebenarnya data kita itu banyak yang ngejual di di dunia underground itu, kayak kebocoran-kebocoran data-data yang kemarin itu, data-data kita banyak diperjualbelikan. Nah ya, ini yang makanya kita sebagai masyarakat harus paham bagaimana menjaga data-data kita, bagaimana menjaga akun-akunnya kita agar ya data-datanya kita tidak bocor seperti itu sih. Kalau ditanya bagaimana peran Kominfo dan sebagainya, kayaknya itu bukan kapasitas saya untuk menjawab ya, karena saya takut salah gitu. Takutnya bahwa pernyataan saya atau statement saya mewakili dari Kominfo. Jadi saya memilih untuk tidak menjawab untuk hal seperti itu sih, Mbak Zaza. Oke, siap. Yang penting kita harus lebih waspada dan lebih hati-hati lagi ya Pak ya. Ya. Karena makin canggih teknologi biasanya malingnya makin pinter nih Pak. Ya, betul sekali. Dan yang pasti sih keamanan itu sangat berbanding terbalik dengan kenyamanan. Kalau mau aman ya wayahnya Harus untuk ribet. mau ribet gitu, seperti Iya, itu. betul. Biasanya misalkan dari handphone aja kita harus double passwordnya. Ada password, ada Face ID, ada Ada fingerprint dan sebagainya lah. Iya, betul. Kalau gitu, thank you so much Pak Ari. Siap, Mbak Pak Zaza. Aris, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk pilar keamanan digital, boleh dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A ya. 3 orang dengan pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan saldo dompet digital. Sebelum lanjut ke narasumber yang terakhir, saya mau remind juga untuk teman-teman netizen asyik Indonesia, jangan lupa mengisi link daftar hadir. Pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik-Jakarta-Banten 086 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik-Jakarta-Banten 086 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan kami kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber yang terakhir. Sudah hadir juga bersama kita hari ini. Langsung saja kita sambut Ibu Vera Rosmawati. Halo, selamat siang Bu Vera, apa kabar? Selamat siang Kak Zaza, baik Kak. Ibu, hari ini kita mau bahas pilar yang terakhir ya Bu, ngomongin soal budaya digital. Mungkin nanti Ibu akan jelasin gimana sih sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia ketika berinteraksi atau berperilaku dalam dunia digital dengan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau gitu langsung saja kami persilahkan Ibu Vera untuk membagikan paparannya dari pilar budaya digital. Waktunya 15 menit, silakan Ibu. Ya, oke, terima kasih Kak Zaza atas kesempatannya. Selamat pagi menjelang siang adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memaparkan tentang pilar yang terakhir ya nih adik-adik, tentang budaya bermedia digital. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu mengenai budaya bermedia digital. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Vera Rosmawati. Saya salah satu instruktur dari Edukasi for ID dan relawan TIK wilayah Bogor. Kalau adik-adik ingin bertanya lebih lanjut mengenai pilar literasi digital, silakan hubungi ke akun IG saya di @rosmawati ya adik-adik. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan masuk ke pilar kita yang terakhir, yaitu tentang budaya digital. Apa sih budaya digital? Budaya digital itu sebenarnya adalah hasil dari pola pikir, kreasi, dan cipta karya manusia yang berbasis teknologi internet yang ditentukan oleh penguasaan kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sebenarnya pengertiannya itu sama saja dengan pengertian budaya pada umumnya, tetapi dengan pemanfaatan teknologi internet gitu ya. Nah, kenapa sih pilar budaya digital ini menjadi salah satu pilar di literasi digital? Karena ada semakin berkembangnya
ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin besar juga tantangan budaya digital nih ternyata ya adik-adik. Apa saja? Ada 8. Yang pertama, mengaburnya wawasan kebangsaan. Jadi seolah-olah kita tuh seperti tidak mengetahui tentang kebangsaan negara kita sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, menipisnya kesopanan dan kesantunan. Nah, ini sudah bukan rahasia lagi ya ini adik-adik ya. Bahkan sudah banyak sekali survei-survei yang menyatakan bahwa Indonesia itu netizennya yang paling tidak sopan gitu. Nah, inilah salah satu latar belakangnya. Kemudian yang ketiga, menghilangnya budaya Indonesia di ranah digital. Jadi media digital itu seolah-olah menjadi panggung budaya asing. Ini sering sekali terlihat bahwa kita itu sering mengidolakan budaya-budaya asing gitu, sering mengidolakan idol-idol asing gitu, sehingga sepertinya budaya Indonesia ini terhalang gitu ya. Oke, yang keempat, minimnya pemahaman akan hak-hak digital. Yang kelima, kebebasan berekspresi yang kebablasan ini pada saat kita bermain di dunia digital itu kita seolah-olah tidak mempeduli orang yang ada di Halo, Bu Vera. Suaranya terputus ya, Bu? Halo. Oke, sepertinya suaranya terputus, Ibu Vera. Halo, Bu Vera. Halo? Halo, Iya, Ibu sudah. suaranya putus-putus. Belum? Oke, sudahkah? Ini udah aman, boleh di-off video aja, Halo? Bu. Oh, oke. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Adalah pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Oke, selanjutnya karena latar belakang terhadap budaya digital tersebut, maka adanya kompetensi budaya bermedia digital. Apa saja? Yaitu kemampuan individu atau kemampuan kita dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari ini adik-adik. Jadi semua itu jangan hanya kita pelajari saja di dalam sekolah ya, tapi kita harus terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan interaksi kita di dunia digital. Oke, karena ada hal tersebut, maka ada ruang lingkup nih dalam budaya bermedia digital. Ada 4. Yang pertama itu adalah budaya digital, budaya Pancasila. Yang kedua, digitalisasi budaya. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Dan yang terakhir adalah hak-hak digital. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan insight-nya tentang budaya digital dan budaya Pancasila nih adik-adik. Oke, ya ini sebagai pengenalannya nih, kenapa sih harus budaya digital itu harus budaya Pancasila? Karena Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan dengan ribuan suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena banyaknya suku bangsa ini pastinya punya banyak kebudayaan yang dan prakteknya masing-masing nih dalam setiap sukunya. Ini adalah hasil dari sejarah panjang dan yang membentuk negara kita ini ya adik-adik. Nah, selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan sendiri itu punya arti adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Inilah kenapa adanya kebudayaan, karena di Indonesia itu kan banyak sekali suku-sukunya gitu ya, banyak sekali ada beberapa kepercayaan, kesenian juga, adat istiadatnya juga. Nah, kenapa harus ada Pancasila? Kenapa harus ada Bhinneka Tunggal Ika? Ini saya punya data nih adik-adik nih ya.
dari indonesiabalik.id. Ini yang tercatat ya adik-adik, kalau di Indonesia itu terdapat 1.340 suku dan 2.500 bahasa daerah dan 6 agama nih adik-adik. Banyak ya ternyata ya. Nah, karena sangat majemuk seperti ini adik-adik, maka Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi jalan tengah ya. Yang penting bagi masyarakat majemuk yang mampu mengatasi sikap primordial atas dasar keagamaan ataupun kesukuan. Kalau ada pertanyaan nih, Kak, kan ada era reformasi, katanya banyak bawa perubahan. Betul sekali. Era reformasi itu banyak sekali membawa perubahan adik-adik. Tapi tetap saja kita kan negaranya sangat majemuk ya adik-adik ya. Jadi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu mutlak menjadi rujukan sebagai bangsa yang sangat plural seperti negara kita ini. Nah, selanjutnya apa saja yang harus kita laksanakan? Apa saja yang harus kita tanamkan di dunia digital nih adik-adik? Dalam budaya digital ini, budaya Pancasila ya. Yang pertama, kita harus menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Adik-adik tadi udah belajar tentang kecakapan digital, sudah belajar juga tentang etika digital, sudah belajar juga tentang bagaimana mengamankan data diri atau aman bermain di dunia digital. Jadi saat adik-adik sudah memahami itu semua, adik-adik juga harus menanamkan nilai-nilai Pancasila saat bermain di ruang digital. Dan yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Ini yang menguatkan tadi etika digital ya adik-adik ya, supaya netizen kita itu tidak lagi menjadi netizen tidak sopan. Nah, selanjutnya nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital itu apa saja yang harus dilakukan? Ini kita ambil dari nilai-nilai Pancasila ya adik-adik ya. Ini kita uraikan satu persatu. Sila yang pertama itu tentang cinta kasih. Jadi kita harus saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Jangan hanya karena kita berbeda agama dengan orang lain, maka kita membatasi pertemanan kita di ruang digital. Nah, tidak boleh seperti itu, karena semakin banyak pertemanan itu akan semakin bagus ya adik-adik. Tapi walaupun kita harus pilih-pilih nih teman yang seperti apa juga gitu ya. Selanjutnya, sila yang kedua itu adalah kesetaraan. Nah, yaitu memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Jangan lagi kita menganggap golongan ini harusnya kita temenin, golongan yang itu nggak usah deh. Nah, nggak boleh lagi kayak gitu ya adik-adik ya. Karena setiap orang itu punya hak yang sama. Selanjutnya, sila yang ketiga itu tentang harmonisasi nih adik-adik, yaitu mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan di ruang digital. Jadi kita harus ingat-ingat lagi nih saat kita mengupload, saat kita memposting di ruang digital, bukan hanya mencerminkan diri kita sendiri, tapi kita juga mewakili negara kita. Selanjutnya, sila yang keempat yaitu tentang demokratis, yaitu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Nah, tapinya ini jangan sampai kebablasan ya adik-adik ya. Yang terakhir, sila kelima yaitu tentang gotong royong, yaitu bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Saat kita mulai dari diri kita sendiri, maka semuanya akan jauh lebih mudah adik-adik. Nilai-nilai Pancasila di ruang digital ini sebenarnya sudah didukung sama pemerintah di dunia pendidikan ya, yaitu melalui program Kurikulum Merdeka. Mungkin adik-adik sudah mempelajarinya mengenai P5 ya, yaitu karakter Pancasila di siswa. Nah, nilai-nilainya juga sama seperti nilai-nilai Pancasila, yaitu bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri gitu ya. Sama aja sih dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Itu artinya pemerintah melalui program Kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan kepada adik-adik nih, kepada siswa untuk berekspresi, untuk mengutarakan pendapatnya. Tapi ingat, semuanya harus tetap beretika.
Nah, ini ada contoh nih adik-adik ya. Adik-adik mungkin pernah atau sering diberikan tugas sama gurunya. Silakan berkelompok, kemudian diskusikan tentang materi A, misalkan tentang literasi digital. Kemudian besok silakan presentasikan di depan kelas. Nah, kadang kalau pertama kali atau beberapa kali atau sering kali kita mendapatkan tugas seperti ini sebagai siswa itu, ngapain sih tugasnya kelompok lagi, diskusi lagi, capek gitu kan. Tapi adik-adik ternyata manfaatnya banyak loh, jadi jangan pernah merasakan beban lagi ya. Karena ada 5 manfaat di sini ya. Yang pertama itu menumbuhkan jiwa kerjasama. Jadi adik-adik itu akan saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian karena diminta untuk diskusi, maka adik-adik tentunya akan aktif berkomunikasi, baik itu secara langsung maupun di ruang digital. Yang ketiga, mengajarkan kolaborasi. Kenapa? Karena setiap individu itu pasti punya ide yang berbeda-beda. Ide-ide ini dikumpulkan menjadi satu, akhirnya menjadilah kolaborasi. Yang keempat, memperkuat motivasi. Kalau kita mengerjakan tugasnya sendirian, kadang suka ada rasa capek, kadang ada males, makanya kalau bekerja sama itu pasti satu sama lain akan saling menguatkan. Dan yang terakhir, mengenalkan jiwa kewirausahaan melalui presentasi. Nah, presentasi di depan kelas ini mengajarkan kita untuk berani berbicara di depan orang yang akan nantinya itu bisa kita terima manfaatnya, kita tuh jauh lebih pede, bisa menjadi entrepreneur. Gitu. Oke, ini semua sebenarnya supaya generasinya adik-adik itu, yaitu generasi Z, mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, bisa memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, serta bisa berkolaborasi dengan sesama. Tentunya ini semua bisa kita bisa kita dapatkan dengan kemampuan literasi digital. Makanya adik-adik sekarang lagi belajar nih ya. Oke, ini untuk adik-adik pelajar cerdas yang terliterasi digital, kita harus memanfaatkan perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembelajaran ya. Yang pertama, silakan menggunakan internet dalam menyelesaikan tugas sekolah secukupnya adik-adik. Saat kita bisa mengerjakan tugasnya dengan kemampuan berpikir kritis kita, itu jauh lebih bagus karena kita bisa melatih otak kita untuk terus berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, sesuaikan usia saat membuat akun media sosial. Kalau adik-adik punya adiknya atau adik-adik sendiri belum cukup usianya, jadi jangan dulu deh, ditahan dulu nih untuk membuat akun media sosial. Tunggu sampai mencukupi umurnya. Yang ketiga, diskusikan dengan orang tua apa saja yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam menggunakan internet dan media sosial. Yang keempat, menjaga kesopanan berkomunikasi di media sosial. Yang kelima, jangan sungkan saat orang tua mendampingi dalam penggunaan internet dan media sosial. Yang keenam, imbangi waktu menggunakan media digital dengan berinteraksi di dunia nyata. Jangan sampai saat kita duduk bareng di satu meja, tapi semuanya sibuk sama gadget. Nah, saat kita berkomunikasi secara langsung, itu juga akan melatih kita dalam jiwa entrepreneur. Selanjutnya, minta orang tua juga untuk menggunakan waktu bersama tanpa gadget. Jadi mungkin adik-adik juga ngerasa, orang tua saya juga pakai handphone terus kok gitu di rumah ya. Nah, mintalah. Pada saat waktu makan malam mungkin ya adik-adik bisa minta ke orang tua, Bapak Ibu tolong dong jangan gunakan gadgetnya dulu ya. Aku mau cerita nih, tadi aku kenalan loh sama si A, terus aku main ke sini. Nah, itu kan berarti orang tua juga jadi tahu aktivitas kalian ya. Yang kedelapan, konten yang ditonton harus sesuai dengan usia, jadi kita harus cermat dalam menyeleksinya. Yang sembilan, infokan kepada orang tua games apa saja yang dimainkan agar mereka dapat mencari tahu inti dari games tersebut sesuai dengan usia atau tidak. Dan saat kalian membicarakan tentang games juga orang tua bisa nyambung ya adik-adik, jadi lebih enak tuh obrolannya. Yang terakhir, nah ini nih, adik-adik juga harus berteman dengan orang tua dan keluarga di sosial media. Kenapa? Karena adik-adik masih menjadi tanggung jawab orang tua. Oke, itu ada 10 ya.
pesan-pesannya untuk adik-adik. Nah, ini yang terakhir nih adik-adik. Jadi perlu diingat ya, yang ada di balik sosial media itu adalah makhluk yang sama juga dengan kita. Dalam berbudaya, budaya bermedia digital, kita harus memanusiakan manusia agar dapat saling menghargai satu sama lain. Jadi nggak ada lagi tuh yang istilahnya bully-bulian, nggak ada lagi istilahnya yang keaku-akuan gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dunia digital adalah dunia kita sekarang ini. Jadi mari kita mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita kelak bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan bermartabat. Oke, untuk adik-adik semua nih, pelajar yang cerdas adalah yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. Nah, itu informasi dari saya mengenai budaya bermedia digital. Kalau adik-adik ingin tahu lebih jelasnya mengenai budaya bermedia digital, silakan diunduh modulnya di literasidigital.id dan silakan kunjungi akun IG-nya Siberkreasi dan silakan follow di @siberkreasi. Oke, dari saya itu saja ya adik-adik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Zaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera atas paparan materinya tadi dari pilar budaya digital. Ngomongin soal budaya digital nih Bu, kan dengan adanya internet kita bisa dengan mudah ya, seperti yang tadi Bu Vera bilang, kita bisa gampang banget nih lihat budaya dari luar, budaya negara lain. Nah, kalau menurut Bu Vera, bagaimana sih kita, terutama buat teman-teman di sini, dalam menyikapi budaya digital dari luar yang masuk ke Indonesia, tapi budayanya yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Jadi intinya menyikapi budaya dari luar yang menyimpang yang masuk ke Indonesia tuh gimana menurut Bu Vera? Oke, sebenarnya setiap negara itu kan punya kebudayaannya masing-masing ya. Menurut kita itu adalah hal yang paling sopan, mungkin di budaya asing itu kurang sopan. Atau sebaliknya, kebudayaan di luar itu sopan, tapi di kita itu belum tentu sopan. Seperti itu. Jadi setiap negara itu punya ciri khas kebudayaannya masing-masing, kemudian penerapannya juga masing-masing gitu. Nah, kalau sekarang kan kita tidak bisa membendung nih budaya-budaya asing yang masuk ke kita. Budaya-budaya asing masuk ke ranah digital, otomatis kita juga bisa mengaksesnya. Nah, dengan begitu sebaiknya kita menyikapinya dengan cara ya kita terima saja budaya-budaya asing itu dengan sewajarnya. Boleh mengidolakan, boleh, silakan mengidolakan, tapi ingat adik-adik, saat kita menyikapinya, saat kita mengomentarinya, kita harus beracuan pada nilai-nilai Pancasila yang tadi ya, ada 5 nilai-nilai Pancasila tadi. Saat kita mengomentarinya, saat kita menanggapinya berdasarkan tadi keharmonisan, gotong royong gitu ya. Nah, jadi nggak ada lagi yang istilahnya itu hal-hal yang tidak sopan gitu. Jadi manfaatkan saja kemajuan teknologi ini, jadi kita bisa menyadur budaya-budaya asing yang datang ke kita melalui ranah digital. Kita bisa mengeksplornya, kita bisa memanfaatkannya dengan cara eksplor lagi, kita expose lagi budaya kita ini ke ranah digital supaya orang yang ada di belahan dunia sana pun itu bisa melihat kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Vera atas jawabannya. Nanti kita setelah ini ketemu di sesi Q&A ya Bu ya. Nanti akan ada pertanyaan juga dari teman-teman yang nonton hari ini untuk Ibu Vera. Oke teman-teman, setelah mendengarkan paparan materi dari ketiga narasumber kita, pasti netizen Asyik Indonesia punya banyak pertanyaan. Dan dari tadi saya juga udah terima cukup banyak pertanyaan yang menarik ya dari teman-teman di sini. Kita akan bacakan 3 yang paling menarik ya, yang akan dijawab langsung oleh para narasumber. Boleh ditampilkan? Yang pertama dari Kakak Hendra Gunawan untuk Kak Tuah Tahasiolan. Pak, terkait kecakapan digital ini, bagaimanapun hebatnya kemajuan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan. Agar teknologi dan peran guru bisa selaras, apa peran guru dalam kondisi demikian?
Dan bagaimana langkah siswa yang baik jika di daerah tersebut peralatan teknologi dan kendala sinyal menjadi hambatan, Pak, agar tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa memanfaatkan dengan positif. Silakan Pak Tuah Tahasilan. Oke, terima kasih. Pak Hendra Gunawan, pertanyaannya bagus banget ya. Dengan perkembangan teknologi yang pesat ya, peran guru ya. Jadi kita peran guru di perkembangan teknologi yang pesat ini tentunya dari segala informasi pasti yang akan kita sampaikan ke anak-anak, mungkin ada beberapa anak-anak menggunakan teknologi itu jadi semakin cepat belajarnya. Nah, tentu kita sebagai guru ini bukan merasa kalah atau bukan merasa minder karena pengetahuan anak-anak ternyata bisa lebih cepat ya, gitu. Tetapi kita bisa menjadi fasilitator mereka gitu. Jadi fasilitator ini dalam arti kita memberikan apa nih ilmu yang mau kita pelajari saat ini, terus kita kasih challenge-nya ke anak-anak, bagaimana dari penerapan ilmu ini kita membuat sesuatu yang lebih baik lagi atau karya-karya yang lebih baik lagi untuk yang akan kita sajikan gitu di sekolah gitu, atau kita bisa lakukan penerapannya dalam sekolah langsung yang tentunya punya kebermanfaatan yang sangat banyak untuk masyarakat sekolah gitu. Jadi penting juga fasilitator ini dalam mengenal perkembangan teknologi gitu. Jadi kita cepat-cepat mengenal perkembangan teknologi yang ada biar anak-anak pun saat bertanya kepada kita bisa menjawabnya sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan gitu. Kita tidak perlu tahu secara dalam, tapi kita bisa tahu dalam hal-hal yang di permukaannya saja, dan kita bisa yang dimana fasilitator itu kita sama-sama belajar gitu, sama-sama mencari tahu informasi yang akan kita dapat, ilmu yang akan kita cari gitu. Nah, dengan perkembangan yang tinggi tersebut, dengan alat-alat yang minim ya, apalagi di daerah-daerah terpencil, ya ini jadi tugas kita sebagai tenaga pendidik ya. Kenapa? Karena tentu dengan tantangan anak-anak yang minim fasilitas, nah ini adalah tantangan kita dari informasi yang kita dapat ya dari perkembangan teknologi tersebut. Nah, itu harus kita susun dengan baik, dan kita buat target capaiannya supaya anak-anak ini bisa sesuai dengan apa yang ada di perkembangan teknologi saat ini gitu. Jadi dari guru sendiri yang mencari ramuannya lah untuk gimana anak-anak tersebut bisa mendapatkan ilmu yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Tentunya ini juga bisa didapat dari dukungan ya, tentunya kalau koneksi internet ya. Saat ini di setiap kecamatan pun pasti ada koneksi internet gitu. Kalau ini bagi yang daerah-daerah yang terpencil ya gitu. Kalau untuk alat, untuk alat sendiri tentunya ini bisa kita buatkan skema seperti sharing barang-barang ya. Jadi satu laptop untuk 5 orang atau 10 orang, dengan kita membuat manajemen waktunya dengan baik. Nah, tentunya harus disusun terlebih dahulu penerapannya dalam pembagian waktunya tersebut, materi-materi apa aja yang bisa anak-anak dapat. Mungkin itu yang bisa menjawab dari pertanyaan Pak Hendra. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Olan atas jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir dari Kak Reva Ardi untuk Pak Aris Saifullah. Keamanan transaksi jual beli online juga masih menjadi masalah utama. Masih banyak transaksi palsu dan penipuan belanja online yang membuat masyarakat menjadi ragu untuk transaksi online. Marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan marketplace besar lainnya memang sudah menjadi media transaksi online yang terpercaya dan bertanggung jawab. Namun, belum ada perlindungan konsumen untuk transaksi pada pelaku usaha pengguna media sosial dan situs pribadi. Bagaimana cara masyarakat harus cermat memilih pedagang online yang terpercaya dan cara bertransaksi yang aman jika menggunakan dompet digital? Terima kasih. Silakan Pak Aris. Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
Reva Ardi. Pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya banyak cara bila teman-teman bertransaksi di media sosial. Kalau sekarang kan di Facebook atau di TikTok itu sudah ada marketplace sosial medianya. Tapi kalau memang itu direct langsung ke penjualnya, usahakan bahwa minta untuk diarahkan ke marketplace. Misal ditanya nih, mereka yang jualan di Facebooknya itu apakah ada marketplace-nya, jadi untuk transaksinya diarahkan ke marketplace seperti itu. Atau ada juga yang namanya istilah rekber atau rekening bersama. Jadi kita transfernya itu ke salah satu orang yang memang dipercaya. Biasanya di komunitas Facebook itu ada yang menjual jasa rekber. Nah, kita transfernya ke mereka dan si penjualnya itu ngirim barang ke kita. Ketika sudah sampai, baru uangnya akan ditransfer ke si penjualnya seperti itu. Nah, selain daripada hal-hal seperti itu, pastikan juga ketika kita melihat di marketplace atau itu melihat rating. Nah, ketika misal ada sebuah pedagang ratingnya misal hanya bintang 3 atau bintang 2, itu perlu kita waspadai. Lebih baik kita mencari pedagang-pedagang yang atau penjual yang memang punya rating baik di atas 4,5 seperti itu. Jadi keamanan seperti itu tuh harus dilihat dari banyak faktor, bukan hanya dari pedagang, tapi dari orang-orang yang pernah membeli dari pedagang tersebut. Seperti itu sih, Kak Zaza. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris atas jawabannya. Kita dengarkan pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir dari Kak Ardiansyah Akbar untuk Ibu Vera Rosmawati. Bu, izin bertanya, seperti yang kita tahu, netizen Indonesia dikenal dengan netizen yang kurang sopan dan kasar di media sosial. Menurut Ibu, apakah ini ada hubungannya dengan kurangnya pendidikan karakter sedari kecil? Dan bagaimana pula kita sebagai pelajar saling mengingatkan untuk menjaga etika, kesopanan, serta budaya yang berlandaskan Pancasila, Bu? Terima kasih. Silakan Ibu Vera. Oke, terima kasih Kak Zaza. Oke, pertanyaannya sangat menusuk ini sebenarnya ya, Kak Ardiansah ya. Oke, apakah karena pendidikan karakternya sejak dini itu kurang pada saat kita berinteraksi di media sosial gitu kan ya. Oke, adik-adik semuanya, sekolah ya, dunia pendidikan itu sebenarnya sudah memfasilitasi untuk pendidikan karakter sejak dini. Sejak PAUD, sejak bahkan ya di PAUD, di TK itu adik-adik tidak diajarkan secara keseluruhan untuk belajar membaca atau menulis, tapi adik-adik lebih ditanamkan karakternya. Contoh hal yang paling kecil, mungkin adik-adik nggak nyangka kalau ini ternyata dipelajari gitu ya di TK atau di PAUD. Adik-adik belajar kunjungan ke bank, disuruh antri. Nah, itu salah satu pembelajaran adik-adik. Adik-adik habis makan bersama, kemudian diminta untuk membuang sampah sendiri ke tempat sampah. Itu juga salah satu pembelajaran. Tapi ingat adik-adik, kalau hanya dilaksanakan di sekolah, mau itu dari tingkat TK sekalipun sampai adik-adik kuliah S2, S3 sekalipun, hanya diterapkan di sekolah atau di kampus, tetapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya di rumah, dalam kehidupan sehari-harinya saat berinteraksi sama teman-teman di luar rumah atau di luar sekolah gitu ya. Jadi benar-benar hanya pendidikan karakter itu, bicara yang bagusnya hanya di sekolah saja, tapi di luar sekolah itu adik-adik bicaranya kurang sopan. Nah, jangan lupa identitasnya adik-adik itu akan terlihat saat adik-adik ada di luar sekolah, saat adik-adik berinteraksi dengan teman-teman. Cara berbicaranya adik-adik di media sosial itu akan sama dengan cara berbicaranya adik-adik dengan berinteraksi di luar sekolah gitu ya. Jadi kalau penanaman karakter sejak dini yang kurang di dalam dunia pendidikan sepertinya kurang tepat. Tapi
harus dimulai dari diri kita sendiri nih adik-adik. Jadi yang benar-benar adik-adik tanamkan itu adalah adik-adik sekolah itu bukan hanya memenuhi kewajiban disuruh sama orang tua, tapi karena adik-adik butuh. Saat adik-adik butuh dengan pendidikan, adik-adik akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik butuh nih untuk ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya masa depan adik-adik itu lebih cerah lagi. Supaya kemampuan adik-adik itu lebih bertambah. Adik-adik butuh untuk pengenalan karakternya. Di sekolah diajarkan pengenalan karakter. Itu karena adik-adik butuh. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa berinteraksi dengan lebih baik. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia digital. Jadi adik-adik nih ya, mulai sekarang, ayo dari diri sendiri dulu, kita tanamkan nih ya, kalau lagi bermain sama teman-temannya, mau itu chattingan, mau itu ngobrol langsung, sopan. Biasakan tidak mengejek. Walaupun yang diejeknya itu senyum-senyum aja, tapi kita nggak tahu isi hati orang lain. Ya, jadi sebelum mengutarakannya, perhatikan dulu, diingat-ingat dulu. Kira-kira kalau saya ngomong seperti ini, kalau saya posting seperti ini, ada yang menyakiti, ada yang merasa tersakiti nggak ya, gitu. Jangan sampai kita posting, kita berbicara itu atas karena kita seneng aja, tapi kita tidak mempedulikan perasaan orang lain. Oke, itu saja mungkin dari saya, mungkin menjawab ya adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan mulai dari sekarang gitu. Terima kasih Kak Zaza. Terima kasih Bu Vera atas jawabannya. Teman-teman, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen asyik yang telah disampaikan oleh para narasumber. Semoga jawabannya bisa mewakili seluruh pertanyaan peserta yang ada di Zoom hari ini. Karena sudah tiba juga di penghujung acara, saya ingin mengundang kembali para narasumber untuk memberikan kiat-kiatnya sebagai closing statement dari masing-masing pilar. Yang pertama saya akan minta Pak Olan, silakan Bapak satu kalimat. Oke. Oke, closing statement dari cakap bermedia digital ya. Seberapapun canggihnya gadget dan aplikasi yang kita gunakan, selama kita tidak memahami fungsi dan cara memanfaatkannya dengan bijak, maka akan percuma. Jadi untuk menjadi masyarakat yang cakap digital, kita harus terus meningkatkan kompetensi diri kita di ruang media digital. Terima kasih. Terima kasih Pak Olan. Berikutnya kita dengarkan closing statement dari Pak Aris. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Kak Zaza. Yuk kita sama-sama bikin ruang digital kita jadi aman, nyaman, dan berguna untuk kita semua. Lindungi data pribadi kita, lindungi teman-teman kita dari cyberbullying, dan terus jaga keamanan kita di ruang digital. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Bu Vera. Silakan Ibu. Ya, untuk adik-adik kita sebenarnya harus mengikuti perkembangan teknologi. Tapi ingat, saat kita mengikuti perkembangan teknologi, jangan lupa yang ada di balik sana itu juga manusia sama seperti kita. Jadi manusiakanlah manusia, postinglah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dimanfaatkan supaya kita bisa menjadi orang yang bermartabat di dunia digital. Baik, terima kasih Bu Vera. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi kiat-kiatnya dalam tema hari ini, teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar yang sangat bermanfaat buat netizen asyik yang sudah hadir. Untuk memperjelas, saya mau kasih resume singkat ya diskusi kita hari ini. Teman-teman, internet itu adalah anugerah buat kita, tetapi bisa jadi bencana kalau kita tidak bijak dalam memanfaatkannya. Teknologi yang canggih sekalipun punya seperti dua mata pisau, punya dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya kita bisa dengan mudah cari informasi apapun yang ada di internet. Dampak negatifnya banyak sekali kejahatan-kejahatan digital yang terjadi di internet. Untuk itu kita harus selalu waspada ya, supaya terhindar dari kejahatan digital yang ada di internet. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar budaya sekalipun kita berada dalam dunia digital. Karena sejatinya dunia digital dengan dunia nyata itu sama aja.
Yang membedakan cuman layar monitornya aja teman-teman. Karena yang kita temui sama manusia yang sesungguhnya di balik layar gitu. Jadi harus kita pastikan kita tetap beretika, menjunjung toleransi dan menghargai hak setiap orang yang ada di dunia digital. Oke, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada 10 orang dengan pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan saldo dompet digital. Ada siapa aja kakak? Yang pertama kita punya Kak Yayah Sugianti, Kak Fayumi, Kak Elsa Larasati, Kak Hendra Gunawan, Kak Iva Rahayu, Kak Reva Ardi, Kak Ardiansyah Akbar, Kak Vira Karunia, Kak Fajar Taftazani, dan Kak Kalbila Anissa. Selamat kalian berhak mendapatkan saldo dompet digital. Bagi para pemenang mohon mengirimkan data yang diperlukan kepada tim admin melalui direct message yang ada di Zoom. Itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Sebelum acara saya tutup, saya mau remind sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran di link s.id/litikjakarta-banten 086 dan mengisi link absensi yang dapat diakses di s.id/litikjakarta-banten 086 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan kami kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada netizen Asyik Indonesia yang sudah hadir hari ini dan kepada narasumber kita ada Ibu En Rohaini. Terima kasih Ibu, Pak Tua Tahasiholan, Pak Aris, dan Ibu Vera Rosmawati. Terima kasih banyak atas paparan yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Hirza Zanuba pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Terima kasih semuanya. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Jangan lagi, oh janganlah lagi tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 meski kadang tak pasti. ada yang baiknya dihindari. Namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijak.
bisa berkarya, punya cerita bisa berkarya di dunia maya. di dunia maya. Kita semua punya cerita di dunia maya. Kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih